Pekerja proyek tol Becakayu ini berusaha mengevakuasi 7 orang pekerja yang tertimpa puing akibat tiang girder proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu di Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur roboh Selasa dini hari. Diduga tiang girder roboh ketika pekerja tengah melakukan pengecoran di atas. Cetakan beton di tiang tidak kuat menahan beban, langsung roboh dan menimpa pekerja di bawahnya dan pekerja yang di atas jatuh. 6 korban yang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan langsung dibawa ke rumah sakit. Orang lagi kerja kan, ya udah kan mata udah mulai capek kan. Ya udah saya telentang aja. Terus teman saya bangun, lagi ngeliat tuh Bang. Berdiri di situ. Ya kan pas di posisi pinggir dia ngeliatin aja kan. Nah, setelah waktu itu lama-lama, udah wah gitu bunyi. Ya udah begitu kejadian dia nguncak dia. La ilaha illallah gitu. Lagi ya kerja, Bang. Siapanya? Di sininya. Ini lagi kerja barusan. Setelah mengevakuasi 7 korban, Polres Jakarta Timur langsung memasang garis polisi di lokasi robohnya tiang girder proyek tol Becakayu di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur Selasa pagi. Pekerja proyek berusaha menutupi reruntuhan tiang girder dengan menggunakan terpal seadanya. Joko Puji, Jak TV. Tiang penyangga proyek pembangunan tol Becakayu yang berada di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur roboh Selasa dini hari. Tiang roboh ketika para pekerja tengah melakukan pengecoran. Diduga tiang tidak kuat menahan beban dan menimpa 7 pekerja. Kejadian serupa juga sebelumnya terjadi dalam proyek pembangunan double track jalur kereta di Matraman Jatinegara Jakarta Timur 4 Februari lalu. Sebuah kren pengangkat beton proyek roboh dan menewaskan 4 pekerja. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka yang merupakan operator kren. Sementara pada 2 Januari 2018 lalu, proyek kereta api ringan LRT Kelapa Gading Velodrome di Jalan Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur juga roboh pada dini hari. 5 orang pekerja mengalami luka-luka. Diduga beton LRT roboh akibat angin kencang. Bahkan 2 minggu lalu, dinding terowongan perimeter selatan roboh dan menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Seorang penumpang Dianti Diah Ayu Putri meninggal dunia. Diduga peristiwa kecelakaan yang terjadi selama kurun waktu 2 bulan ini akibat standar keselamatan kerja masih belum menjadi prioritas kontraktor proyek. Tim Liputan, Jak TV. Ya, selamat malam pemirsa. Saling Silang hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Lulu Miati, dan kita membahas mengenai kecelakaan kerja proyek infrastruktur. Karena dalam catatan saya, setidaknya dalam 7 bulan terakhir ada 14 kasus kecelakaan infrastruktur yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, 7 diantaranya terjadi pada proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero Tbk. Dan bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut mencatat rekor terbanyak karena menimbulkan kecelakaan kerja. Banyak pihak mengira atau berasumsi bahwa ini ada terkait dengan deadline. Ada misalnya tadi ada permasalahan kesalahan konstruksi dan segala macam. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang kompeten yang sudah hadir di studio Jak TV saat ini. Langsung dari sebelah kiri saya sudah ada Prof. Malian Ronald, seorang guru besar manajemen konstruksi UPH. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Lulu. Apa kabar? Baik. Baik ya, dan sebelah kiri saya sudah ada Pak Nugroho Eko, asisten muda Ombudsman RI. Selamat malam. Selamat malam. Mas Nugroho. Dan ada juga Bang Firdaus Ali, staf khusus Kementerian PUPR. Selamat malam, Pak Firdaus. Selamat malam, Lulu. Baik, ini bicara mengenai kecelakaan kerja proyek infrastruktur yang bisa dikatakan dalam 7 bulan banyak sekali terjadi gitu ya. Mungkin dari Kementerian PUPR sendiri bisa memberikan penjelasan begitu Pak. Apa yang terjadi? Apakah benar dugaan masyarakat mengatakan oh ini ada karena kejar setoran gitu, deadline, target sehingga akhirnya ada kelalaian gitu, ada hal-hal lain yang kemudian menimbulkan ini adanya kecelakaan kerja. Silakan. Oke, pertama sekali lagi kita ikut berduka dan kita simpati atas kejadian yang tidak kita inginkan terjadi sehingga ada korban yang harusnya tidak terjadi. Yeah. Kedua, ya saya ingin meluruskan kalau dikatakan bahwa ini kejar tayang, ya tidak. Karena apa? Semua proyek itu sudah ada kontraknya dan berapa bulan dikerjakan. Dan perhitungan nilai proyek itu sudah ada kan. Volume pekerjaan, satuan harga, dan berapa lama dikerjakan itu sudah ada. Jadi kalau dia mengatakan bahwa ini kejar tayang, ya tidak benar. Tetapi kemudian saya bisa katakan karena kebetulan saya juga staf pengajar di FTUI yang kemudian merancang mata kuliah K3L konstruksi. Ya, di mana-mana globally ya kecelakaan kerja ya di sektor
konstruksi itu mengalahkan di manufaktur, mengalahkan di kejadian kecelakaan di transportasi, di bidang lain. Kenapa? Karena memang saya katakan pertama adalah bahwa dia terekspos di luar dengan kalau misalkan di negara yang yang 4 musim bisa jadi kejadiannya pada musim panas sekali, pada musim dingin sekali, cuaca ekstrim gitu ya. Ya, beda kalau kita kerja 8 jam di ruangan kan beda dengan orang kerja 8 jam di luar sana gitu kan. Itu salah satu faktor yang pasti akan memicu gitu kan. Dan di negara yang dimana kemudian lagi aktif-aktifnya membangun di sektor konstruksi, probability terjadinya kecelakaan itu besar. Malah semakin besar ya? Besar ya. Ini selalu diantisipasi adalah dengan bagaimana kemudian menerapkan SMK 3L ditambah dengan lingkungan. Untuk apa? Untuk preventif. Ya, sehingga kemudian bagaimana tidak hanya sekedar slogan mengatakan ingat keluarga menunggu di rumah, safety first dan sebagainya gitu. Karena budaya kita masih tadi itu kalau saya boleh menggunakan joke, budaya kita itu kumaha engke wae. Artinya nih Pak nanti just do it, nanti kalau ada apa-apa nanti belakangan. Kenapa? Karena Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang katanya. Ini budaya yang tidak bagus. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang itu kalau kita sudah berusaha. Nah, kalau kita tarik kemudian di 14 kecelakaan di sektor konstruksi tadi, tentunya kemudian tidak benar kejar tayang karena semuanya sudah ada porsinya begitu ya. Yang terjadi mostly adalah kenapa? Karena saya mengatakan bahwa hampir 87% kecelakaan kerja itulah faktor manusia. Faktor alam itu sedikit cuman gangguan eksternal dan sebagainya, dibilang angin dan sebagainya gitu ya. Kemudian dipicu oleh gempa bumi misalkan. Ada tim yang berdebat bahwa kejadian di perimeter di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pelemahan konstruksi akibat gempa. Berapa saat sebelumnya di samping kemudian desainnya tadi tidak memenuhi kaidah-kaidah mengamankan misalkan air tanah yang harus meresap dan sebagainya gitu kan. Yang mengatakan ada salah desain begitu. Ini menjadi pertanyaan juga gitu. Kok bisa salah desain? Memang ketika membuat apa tidak ada perencanaan sebelumnya begitu? Ada. Jadi gini. Kesalahan itu bisa di perencanaan, atau kemudian perencanaannya kemudian di pelaksanaan. Di pelaksanaan tadi itu bisa kemudian si kontraktornya tidak bekerja dengan baik, atau pengawasannya tidak dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian ketiga, bisa saja kemudian eksternal faktor yang saya katakan tadi. Misalkan ada gempa bumi, ada hujan yang sangat besar sekali, tapi biasanya kecil sekali. Faktor tadi, kalau kemudian semuanya diantisipasi dari awal. Jadi memang seharusnya bisa bisa diminimalisir, bisa dihindari dengan ada antisipasi. Prof, bagaimana melihatnya mengenai kecelakaan infrastruktur yang terjadi akhir-akhir ini? Iya, baik Lulu. Bicara mengenai kegagalan konstruksi, sebenarnya saya boleh menekankan satu hal ya Lulu. Apa itu? Bahwa kita ini harus peduli terhadap keandalan konstruksi. Jadi ini bukan hanya kegagalan keselamatan konstruksi. Ini bicara hal yang lebih lengkap lagi adalah keandalan konstruksi. Ada dua hal, yaitu administratif dan teknis. Tapi tunggulah, saya belum akan masuk ke dalam dua hal ini ya dulu ya. Tapi saya mau ngajak kita bersama, pemirsa sekalian, bahwa di tengah-tengah euforia bahwa infrastruktur ini begitu heboh gitu ya, ada hal yang kita lupa. Apa itu? Bicara budaya. Kenapa? Maksudnya gimana? Kurang teliti lah, kurang waspada lah, terlalu terlena lah kita terhadap hal-hal ini, ya kan? Ini harus dari mana? Dari kecil, dari pendidikan dasar menengah, gitu loh. Jadi saya mencermati hal ini. Tunggu dulu, jangan masuk ke teknis dulu. Nanti kita bahas lah itu ya. Tapi bagaimana dengan kejadian kegagalan keandalan konstruksi saya sebut? Karena keandalan konstruksi bicara keselamatan, kemudahan, kenyamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kita nggak ada budaya ini. Nah, saya pikir ujung-ujung dari apa yang terjadi pada saat ini yang mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kita, nanti ujungnya adalah budaya konstruksi kita seperti apa. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, hati-hati. Saya senang sekali dengan kata detail. Itu kelemahan kita. Apalagi yang terakhir yang becak kayu. Saya bilang becak kayu itu bukan ambruk, bukan runtuh, lepas. Coba bayangkan. Kalau bisa sampai lepas gitu. Nah itu cerita bagaimana itu? Saya juga nggak ngerti. Kalau lepas berarti kan super tinggi lah itu kelalaiannya. Nah ini harus dicek benar. Kurang teliti, kurang waspada,
terlenalah kita dengan kondisi seperti ini ya. Lalu masuklah kita kepada yang namanya profesionalisme. Oke. Urusan sertifikasi dan lain-lain. Tunggu dulu, jangan-jangan Indonesia belum siap. Karena undang-undang profesi kita baru undang-undang arsitek, gitu loh. Undang-undang jasa konstruksi Pak Firdaus nomor 2 2017 belum bisa jalan itu, karena PP-nya belum ada. Kita masih mengacu kepada PP yang lama, 28, 29, 30 dengan segala juntonya lah itu. Nah ini juga mempercepat, gitu ya. Ada lagi komitmen. Nah komitmen nanti ada tambahannya lagi, kelemahan kita, ya. Nah ini saya pikir perlu dicermati benar. Barulah nanti kita masuk ke hal yang teknis. Gitu loh. Baik, ini menarik sekali nih karena Profesor jadi banyak hal yang bisa kita gali begitu ya. Kalau dari Pak Nugroho melihatnya bagaimana ini? Baik, terima kasih. Kalau kami dari Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya bahwa kami adalah pengawas pelayanan publik. Bahwa di sini memang kita melihat upaya pemerintah sedang berupaya untuk membangun fasilitas pelayanan publik. Baik itu jalan tol maupun rel kereta ya, LRT, MRT maupun kereta cepat. Nah dalam hal inilah kita coba masuk untuk ikut aktif mengawasi semua upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam upayanya memang meningkatkan fasilitas pelayanan publik tadi. Sehingga kalau kami di sini punya yang namanya maladministrasi. Maladministrasi adalah penyalahgunaan di bidang administrasi tadi, seperti tadi Prof. Marlian sampaikan dari ada sisi administrasinya. Nah, apakah K3-nya sudah bisa betul-betul dijalankan? Jadi kalau kami sementara ini setidak-tidaknya menangkap ada 4 yang harus kita cermati dari Ombudsman. Apa saja? Yang pertama adalah dari sisi manusianya atau SDM-nya. Sudah barang tentu pasti di proyek ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Tapi seperti tadi mungkin budayanya ya Pak, budayanya Prof tadi. Apakah sudah dengan kehati-hatian? Apakah K3-nya benar-benar dijalankan? Jangan-jangan orang-orang ini sudah kecapean. Apakah betul 8 jam kerja itu betul dipatuhi? Atau bisa sampai lebih gitu ya, lebih dari 8 jam. Kalaupun lembur kan ada ya toleransi lembur itu kekuatan manusia sampai di mana. Nah kemudian yang kedua dari sisi peralatan, apakah memang ada masa pakainya harus dicek ulang. Kalau kami berpendapat sih mirip-mirip dengan manusia lah ya. Namanya peralatan ada masa lelahnya juga, sehingga ketika peralatan ini dipaksa untuk bekerja terus-menerus sehingga mengakibatkan adanya slack dan lain-lain. Nah yang ketiga kami melihat dari sisi SOP-nya. Apakah sudah ada analisa bahaya kerja? Nah kalau sudah ada analisa ini bagaimana ya cara antisipasinya? Karena kan antisipasi tidak hanya untuk pekerja proyek itu saja. Jadi yang kita harapkan adalah antisipasi terhadap keselamatan orang-orang yang ada di sekitar, karena pembangunannya ini kan kita lihat ya dilakukan di tengah keramaian. Memang prosedur sudah dilakukan dengan penutupan dengan seng-seng dan lain-lain, tapi kan space tempatnya yang sempit dan banyaknya orang lalu lalang di situ. Nah itu. Kemudian yang faktor keempat menurut kami adalah kondisi alam. Bahwa kondisi alam ini kan sekarang juga sedang musim hujan, sehingga apakah ya dari sisi teknis yang lebih paham lah. Kalau kami kan dari sisi administrasi tadi dari daya tahan tanahnya, kemudian licin, otomatis ini harus lebih ekstra daripada waktu masa kehati-hatian dan detail. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan di Saling Silang usai pariwara. Tetaplah bersama kami.